vel hayy kayyum la tefuzu sinetun ve la. Muhrujin disutradarai oleh Burga Keki menceritakan perjuangan artis teater bernama Rana melawan makhluk gaib yang menghantuinya. Arti dari Muhrujin sendiri adalah segel iblis. Hal aneh mulai ia temui di rumah kontrakannya bersama Kubra. Saat pacarnya menginap di kontrakannya itu, Rana mengalami hal yang paling buruk di sepanjang hidupnya. Untuk menghentikan teror si iblis, Rana harus melawan gangguan itu sendirian. Berikut ceritanya. Pada suatu malam, Rana tengah asik berpacaran dengan Eren di sebuah kedai kopi. Tanpa mereka sadari, ada seorang perempuan misterius yang terus memperhatikan. Setelah malam semakin larut, Rana pulang ke rumah kontrakannya. Ia yang tengah asik menelpon temannya, tiba-tiba suara eraman yang menyeramkan terdengar dari atap rumah. Rana masuk ke dalam kamarnya. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamarnya itu. Sembari berganti pakaian, ia memeriksa setiap sudut rumah. Ia tidak menyadari ada jin yang terus mengikuti dan memperhatikan gerak-geriknya. Rana masuk ke kamar mandi dan tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Kubra, teman sekontrakan Rana, pulang dari kantor. Ia melihat Rana ketakutan di dalam kamar mandi. Kubra segera mengajak Rana untuk kembali ke dalam kamar. Dengan gemetaran, Rana mengatakan jika ia melihat makhluk aneh di belakang pintu. Kubra bertanya apakah yang Rana lihat itu seperti pencuri. Rana seperti kesulitan untuk menjelaskan wujudnya. Ia hanya mengatakan jika makhluk itu berwarna hitam dan mengambang. Rana baru sekali itu mengalami gangguan. Kubra mencoba untuk berpikir logis. Ia mengatakan jika Rana mungkin berhalusinasi setelah minum alkohol bersama pacarnya. Kubra pun mengajak Rana untuk tidur berdua di kamarnya. Malam itu, ketika mereka sudah tertidur pulas, ada jin yang memperhatikan mereka. Jin itu tampaknya mengincar Rana. Meski Rana tak bisa melihat sosok jin itu, namun firasat tak enak membuatnya terbangun dan ketakutan. Pagi hari pun tiba, si seksi Rana berjalan menuju ke teater musik tempat ia bekerja. Teman-temannya sudah berada di sana untuk latihan. Sementara itu, Rana duduk di bangku penonton menunggu gilirannya tiba. Ia terkejut saat Irkel datang menyapanya. Gelagat aneh Rana hari itu langsung diketahui oleh teman-teman kerjanya. Rana yang baru saja jadian dengan Eren itu pun menceritakan pengalaman horor yang ia alami di rumah. Mulai dari suara eraman yang aneh, pintu kamar mandi yang terbuka sendiri, hingga sosok berwarna hitam yang menyeramkan. Mendengar hal itu, Irkel, Cakla, Ozge, dan Karim meminta Rana untuk lebih berhati-hati dan tidak sungkan untuk menghubungi teman-temannya saat kejadian itu terulang. Akhirnya, mereka pun berlatih menari. Irkel dan Ozge membicarakan Rana di sela-sela latihan. Mereka mengira jika Rana mengalami gangguan psikologis. Setelah latihan hari itu usai, Rana kembali bertemu dengan Eren. Rana melihat ada bekas jahitan di lengan kiri Eren. Eren berkata jika luka itu ia dapatkan sejak beberapa tahun yang lalu. Setelah menceritakan penyebab luka di tangannya, Eren berkata jika ingin memberikan kejutan untuk pacarnya itu esok hari. Malam semakin larut. Rana terlihat menunggu Kubra di depan rumah karena takut berada di rumah sendirian. Setelah 1 jam menunggu, Kubra pun tiba. Ia segera mengajak Rana masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Ketika Rana tidur di kamar sendirian, ia mendengar ada suara aneh dan pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Setelah memeriksa lemari, ia tak menemukan apapun di sana. Rana menutup pintu lemarinya itu dan kembali tidur. Tiba-tiba, selimut Rana ditarik dan tangan jin mulai menggerayangi tubuhnya. Tampaknya ada jin yang menyukai Rana. Rana pun terbangun dari tidurnya. Ia sudah berada di teater untuk latihan pentas menari. Setelah berlatih, ia kembali bertemu dengan Eren. Eren menyiapkan sebuah kejutan liburan romantis berdua di atas kapal. Rana sangat tersentuh dengan hadiah yang diberikan pacarnya itu. Melihat tingkah Rana yang berubah, Eren mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada pacarnya itu. Namun, Rana tak mau membicarakan teror iblis yang selama ini mengganggunya.
Eren berkata pada Rana untuk menghubunginya jika ada sesuatu yang terjadi. Malam itu, Rana kembali tak berani pulang ke rumahnya. Ia menelpon Kubra untuk menanyakan kapan Kubra pulang. Hari itu banyak pekerjaan di kantornya sehingga Kubra pulang terlambat. Rana segera menelpon Ozge untuk datang ke rumahnya sembari menunggu Kubra pulang. Sesampainya di sana, Cakla, Irkel, dan Karim juga terlihat sedang berada di rumah Ozge. Irkel dan Karim terlihat sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Ozge mulai menggoda Rana. Ia berkata jika Rana bisa memanfaatkan Eren untuk menemaninya tidur di rumah saat Kubra tidak ada. Sementara itu, Kubra sudah berada di rumah sendirian. Ia membaca buku di kamarnya dan merasa ada sesuatu yang memperhatikan dirinya. Benar saja, jin yang menyukai Rana tampaknya juga menyukai Kubra. Tiba-tiba, pintu kamar Kubra menutup sendiri dan taulah apa yang terjadi selanjutnya. Keesokan harinya, Kubra kembali lembur di kantornya. Kali ini Rana meminta Eren untuk menemaninya di rumah. Dua sejoli yang dimabuk asmara itu pun melakukan hal itu di rumah. Hingga saat tengah malam tiba, Eren dikejutkan dengan pintu kamar yang terbuka dan menutup sendiri. Eren keluar dari kamar dan mencuci muka. Tiba-tiba ada bayangan yang melintas di belakangnya. Sementara itu, tangan jin cabul itu kembali menggerayangi tubuh Rana. Rana terbangun dari tidurnya dan melihat ada sesuatu di dalam lemarinya. Rana berteriak kencang dan Eren pun lari masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba Eren diserang oleh jin hingga ia tersungkur ke lantai. Rana terbangun dari mimpi buruknya. Ia melihat Eren masih tidur pulas di sampingnya. Tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri. Rana keluar dari kamarnya dan mendengar suara teriakan dari Eren. Ia masuk ke dalam kamar dan ada penampakan jin yang sedang memantrai Eren. Rambut Rana diseret dan ia terbangun dari tidurnya. Rana mencoba membangunkan Eren yang terlihat pucat pasi. Ternyata Eren telah meninggoy. Keesokan harinya, Kubra bertemu dengan teman kerja Rana. Mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kubra menceritakan jika ia melihat Eren sudah membiru di atas kasur Rana. Pihak kepolisian telah melakukan otopsi dan hasilnya adalah Eren meninggal karena serangan jantung. Cakla memanggil Rana yang sedang berada di kamar mandi. Teman-teman Rana memutuskan untuk membawa Rana tinggal di rumah Ozge. Sementara Kubra akan mengemas semua barang dan pakaian Rana. Rana terlihat masih sangat terpukul dengan kejadian malam itu. Ia merasa bersalah atas kematian dari Eren. Akhirnya Rana mulai konsultasi ke psikologi. Hari demi hari berlalu, gangguan itu pun semakin hilang. Hingga pentas tari Rana dihelat, ia menari dengan kompak dan anggun bersama dengan teman-temannya yang selaras. Di bangku penonton, terlihat seorang perempuan yang terus memperhatikan tarian itu. Setelah pentas, Rana kembali berkonsultasi ke psikolog yang mengatakan jika dirinya tak pernah diganggu jin itu lagi. Akhirnya, sang psikolog itu pun mengatakan jika Rana telah sembuh. Segera Rana pulang ke rumah Ozge. Ia meminta Ilker untuk mengambilkan pakaian yang tertinggal di kontrakan. Segera Rana pulang ke rumah Ozge. Ia meminta Ilker untuk mengambilkan pakaiannya yang tertinggal di kontrakan. Segera Kubra membawakan baju Rana dan menyerahkannya ke Ilker. Rana mencuci bajunya itu namun gangguan kembali terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang mengganggunya lagi. Saat ia balik menatap jin, jin itu langsung lari karena malu. Setelah mandi, Rana membersihkan meja makan. Jin itu kembali memperhatikan Rana dan mencari perhatian dengan memecahkan gelas. Mendengar ada suara gelas yang pecah, Ilker mendekati Rana untuk memastikan tak ada hal buruk yang terjadi. Setelah melihat Rana baik-baik saja, Ilker segera membersihkan pecahan gelas itu. Esok harinya Rana berlatih sendiri di atas panggung. Guru tari Rana cukup kecewa melihat gerakan Rana yang kurang sempurna. Sambil memperlihatkan Rana berlatih, sang guru mengatakan jika Rana tidak menjiwai setiap gerakannya. Tubuh Rana di panggung namun pikirannya di tempat lain. Sang guru sepertinya tahu jika Rana sedang mengalami masalah. Guru itu pun berpesan agar Rana segera menghadapi masalahnya sehingga orang yang tidak menyukai Rana tahu seberapa kuat dirinya yang sesungguhnya.
Sementara itu, Cakla sedang berendam air hangat siang itu. Karim menonton TV dan Ozge jogging di sekitaran rumah. Langkah Ozge terhenti ketika ia mendengar ada suara dari semak-semak. Ia mengira jika itu adalah Ilker. Tiba-tiba ada makhluk yang mengeram dan menyerangnya. Ozge berteriak kencang hingga terdengar oleh Ilker. Segera Ilker berlari menuju ke lokasi Ozge. Ilker melihat ada hantu yang mengejarnya dan mengejar Ozge. Akhirnya Ilker berhasil menemukan Ozge. Ozge berkata jika makhluk itu pendek dan berwarna hitam. Karena ketakutan dengan makhluk yang menyerang mereka berdua, segera mereka pulang ke rumah. Di rumah, Karim mendapatkan teror mengerikan dari makhluk yang sama, hingga ia berguling dan berlari ketakutan. Cakla juga mendapatkan teror yang mengerikan, di mana air di dalam bak mandinya itu berubah menjadi darah. Cakla tenggelam di dalam air dan saat ia memakai handuk, bayangan hitam berbentuk manusia terlihat di cermin yang berembun dan membuatnya ketakutan. Saat malam tiba, Rana pulang ke rumah. Ozge, Ilker, Cakla, dan Karim sudah menunggu kepulangan Rana. Mereka menceritakan apa yang dilihatnya hari itu. Seharian mereka mendapatkan teror bahkan dalam waktu yang bersamaan. Mendengar hal itu, Rana semakin yakin jika teror itu bukan hanya halusinasinya saja. Selama ini ada jin yang mengincar Rana dan justru membahayakan orang-orang terdekatnya. Terngiang dengan perkataan sang guru, Rana meminta teman-temannya untuk pergi dari rumah. Rana berjanji akan menyelesaikan masalahnya malam itu juga. Cakla dan Ozge enggan meninggalkan Rana sendirian di rumah. Mereka takut akan terjadi hal buruk pada Rana jika hanya sendirian. Namun, Rana sangat yakin dengan kasusnya itu. Ia tetap meminta teman-temannya untuk meninggalkannya sendirian di dalam rumah. Dengan terpaksa, semua pergi meninggalkan Rana dan kini hanya tinggal Rana dan jin yang menyukainya itu di dalam rumah. Rana menutup semua pintu dan tirai. Ia membuka lemari pakaian dan segera melepas pakaiannya. Tiba-tiba, lampu mati. Rana turun ke bawah dengan membawa lilin dan buku Yasin. Rana segera menantang jin itu untuk menampakkan diri. Dengan sebuah buku Yasin dan tahlil, Rana membaca ayat kursi dan mengusir makhluk itu agar pergi meninggalkannya. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Dari belakang, makhluk itu menunggu Rana selesai membaca ayat. Saat Rana berbalik badan, jin itu justru menyentuh pipi Rana dan menidurkannya di atas karpet. Rana pun terbuai dengan sentuhan lembut jin itu hingga tertidur. Saat ia bangun, listrik rumah sudah menyala kembali. Terlihat Rana kebingungan karena jaket yang ia kenakan sudah berada di posisi terbalik dan membuka. Ia pun berlari menuju ke kamarnya dan berganti pakaian. Ia teringat dengan baju yang baru saja diambil Ilker dari rumah kontrakannya. Baju itu merupakan pemberian dari seorang penonton yang mengaku sebagai fans. Dari bungkus pakaian itu tertulis sebuah nama yaitu Nalan Soguit. Segera Rana mencari tahu siapakah orang yang bernama Nalan Soguit itu. Setelah melihat wajah orang itu di internet, Rana yakin jika wanita itu selalu memperhatikan dirinya. Setelah menyadari hal itu, Rana segera kembali ke kamar untuk mencari pakaian hadiah dari Nalan Soguit. Terlihat gambar setan dan simbol mantra jin. Banyak lilin di sekitar Nalan yang tengah menjahit sebuah baju. Dengan mantra dan persembahan, Nalan berhasil memanggil Jin Mirs dan meminta jin itu untuk menikahi Rana. Jin itu pun masuk ke pakaian yang ia jahit dan diberikan ke Rana. Semenjak itulah Rana mulai diganggu oleh iblis yang jatuh hati padanya. Bahkan jin itu membunuh Eren karena kecemburuannya. Akhirnya Rana berhasil menemukan baju itu. Ia membawa baju itu dan rencana untuk membakarnya. Saat ia turun ke bawah, jin itu menampakkan dirinya di tangga. Meski ketakutan, Rana tetap melangkah menuruni tangga dan tiba-tiba Rana terjatuh hingga bajunya tersingkap sedada. Jin itu kembali menggerayangi tubuh Rana dan berusaha melepas celananya. Tangan Rana mengambil buku Yasin dan berhasil mengusir jin itu. Sembari membetulkan celananya, Rana berlari menuju ke belakang rumah. Ia pun berhasil membakar baju pemberian Nalan. Di tempat lain, Nalan terlihat berjalan pulang ke rumahnya. Ia ganti pakaian dan tidur di kamar. Malam harinya, jin itu mulai menggerayangi tubuh Nalan hingga akhirnya ia pingsan dan meninggoy.
Adegan kembali ke saat Eren menceritakan bekas luka di tangan kirinya. Mantan pacar Eren yang bernama Nalan adalah seorang wanita psikopat. Nolan tak terima diputus oleh Eren. Ia mengamuk dan mencakar lengan kiri Eren hingga perlu 16 jahitan. Mantan Eren semakin menjadi-jadi ketika ia tahu Eren telah memiliki kekasih baru yaitu Rana dan film pun berakhir. Ya, lagi-lagi jin jahat menjadi alat untuk balas dendam, perbuatan yang sangat keji dan tak patut untuk ditiru. Dan hal yang paling penting adalah berhati-hatilah saat menerima pemberian dari orang lain, terutama dari orang yang tidak dikenal. Jika terjadi hal aneh setelah menerima pemberian itu, maka mungkin itu ada setannya. Cepat-cepat ditelusuri asal muasal masalah terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa.